dekat dengan Kediri kan ya, sama itu, sama Devi. Nah, misalkan ada 10 KPP, ada 10 ini loh ya, ada 10 output. Nah, 10 output itu KPPN sebagai satker ya, mengkonfirmasi ke aplikasi ini, ke aplikasi SAS, Rekon juga, aplikasi Rekon, bahwa ini output yang sudah tercapai itu sekian begitu. Jadi dikonfirmasi bahwa output yang dari 10 output yang dihandle oleh KPPN Madiun pada bulan Januari atau pada bulan Mei sudah menyelesaikan 3 output dari 10 output yang ada. Ketika KPPN itu menginformasikan bahwa capaian output itu 3 dari 10, nah itu namanya konfirmasi. Ya, ngerti nggak Erlita? Ya, ngerti? Iqbal, Rosi punya 10 output ya, terus lapor ke saya dari 10 output itu 3 sudah tercapai. Nah, ketika Rosi menyampaikan bahwa 3 dari 10 output itu sudah tercapai, artinya Rosi sudah menyampaikan konfirmasi. Ya, kamu kok bingung, Adina? Hafid, kamu kok kelihatan bingung? Pikir ya. Ya wis lah, apa-apa ya, nanti di ini. Secara bulanan. Nah, ini kenapa, Venda? Penyampaiannya selalu secara bulanan. Iya, ini ada ininya, Ben, di bawah. Nanti ada itunya apa? Ada penjelasannya. Nah, ini aplikasinya ya, capaian output disampaikan dengan aplikasi SAS atau aplikasi Sakti kalau sudah berjalan semuanya. Dari aplikasi SAS, sistem aplikasi Satker, terus diupload ke Saiba, terus nanti ada proses e-recon di KPPN. E-recon itu elektronik rekonsiliasi ya, antara Satker dengan KPPN. Nah, ketika direkon sudah selesai, nanti masuk ke Omspan, masuk ke aplikasi Smart. Nah, jadi Dev, ini prosesnya begini Dev. Saya nyebut Devi karena Devi ngambil Monef ya. Nah, jadi aplikasi SAS Satker itu menginput capaian output, mengisi capaian output di aplikasi SAS atau nanti aplikasi Sakti ya. Nah, terus hasil yang diinput diteruskan ke Saiba, terus disampaikan ke e-recon dan Monef, monitoring Monefnya ini ke Monefnya DCA ya, Monefnya DCA. Jadi di Omspan dan Monefnya DCA secara otomatis sudah tersimpan data capaian output. Beda dengan yang Bappenas, e-Monefnya Bappenas nggak muncul di sini. Jadi teman-teman Satker itu ketika diminta untuk mengisi capaian output, teman-teman Satker yang lain itu menginput manual. Tapi kalau di DCA dan di DCBB capaian output diisi secara otomatis, begitu ya. Nah, tadi ada istilah anomali. Kenapa ada anomali? Contohnya begini. KPN harus memastikan data dalam tidak anomali baik auto strategis maupun ini. Nah, contohnya begini. Ada anomali ya. Anomali itu capaian kinerja terlalu tinggi. Misalnya begini. Output yang selisih antara progres persentase capaian outputnya dengan persentase penyerapan anggarannya memiliki gap lebih dari 5%. Jadi misalkan progres capaian outputnya 72, progresnya 72, terus PPA-nya ini untuk ini ya, penyerapan anggarannya 66%. Selisihnya berapa nih? Berapa selisihnya, Venda? Berapa selisihnya, Andi Sofa, Elizabeth? 72 dikurangi 66 berapa? 6%. Nah, kalau selisihnya 6%, berarti ini capaian kinerja ini masuk ke ini termasuk anomali ya, selisihnya 5%. Terus sekarang capaian outputnya 55%. 55% itu misalkan begini.
tadi kan jumlah outputnya 10 ya, jumlah outputnya 10. Nah, capaiannya itu baru 5,5 output. Terus realisasi anggarannya, penyerapan anggaran ini 64%. Gap-nya berapa? 9%. Selisihnya di atas 5%. Kalau di atas 5%, berarti ini masuknya anomali, begitu ya. Terus kalau output yang bukan strategis, ini gap-nya dihitung minimal 20%, di atas 20% ya. Kalau di atas 20% berarti dia ada anomali. Nah, sekarang kalau ada anomali, kenapa kalau ada anomali? Nah, yang perlu diperhatikan adalah standar anomali lebih dari 5% untuk output strategis dan 20% untuk output yang bersifat output lainnya. Nah, ini selisihnya maksudnya selisih mutlak gitu ya, positif atau negatif. Jadi ini jadi perhatian nih bagi satker, ini benar nggak gitu ya. Kalau ada capaian output yang ada anomali, KPN memastikan bahwa ini tidak ada anomali. Ya, nanti kalau sudah oke, baru confirm. Sejujurnya belum paham aku Pak. Sejujurnya kalau ada anomali kenapa? Aku belum paham sejujurnya. Oh gini, jadi dianggap capaian ini dianggap loh ya, capaian anggaran, realisasi anggaran itu sinkron dengan capaian outputnya. Jadi misalkan Pemda beli baju lebaran katakanlah 2 gitu kan ya, beli baju kamu berapa, 2 loh ya, misalkan 2 baju ya loh ya, 2 style baju untuk lebaran. Nah kamu dikasih sama orang tuamu beli baju 2 katakanlah 400, cukup enggak sih Pen? 450 lah ya misalnya loh ya. Nah, Pemda dikasih uang sama bapak ibunya 450. Terus targetnya untuk baju belinya 2 gitu kan. Nah, terus Pemda baru beli 1 nih, baru beli satu harga bajunya 225. Berarti capaian outputnya 1/2, 50% kan. Terus capaian realisasi anggarannya berarti 225/450. Realisasi anggarannya berarti 50% juga kan. Berarti itu nggak ada anomali Pemda. Nah terus kalau misalnya begini, kalau beli bajunya 1 gitu ya, tapi harganya yang 1 200.000. 200.000 dibagi 450 itu berapa? 200.000 dibagi 450. 44% ya. 44%. Realisasi anggarannya 44%, terus capaian outputnya tadi kan 50%. Nah 50% dengan 44% selisihnya berapa? Selisihnya kan nggak nyampe 6% ya, 44,4%. Nah artinya karena selisihnya itu di bawah 6%, berarti nggak ada anomali. Kebayang nggak Venda? Dari 5, lebih dari 5 ada enggak? Oh gini, pelan-pelan ya. Kamu beli bajunya 2, terus baru beli yang bagian ini. Tapi tadi berarti intinya anomali itu kalau dia nggak sinkron antara realisasi sama capaian outputnya. Tapi nggak sinkronnya itu 6%. Oh di atas 6. Untuk yang output strategis begitu. Oh ya oke. Tinggi 6% gitu ya. Selisihnya 6%. Tapi untuk yang output bukan strategis yang batasnya 20%. Ngono ya. Kamu konfirm di atas 5 kan Pak, bukan di atas 6. Kenapa? Di atas 5 kan, bukan di atas 6. Tadi Bapak bilang di atas 6 soalnya. Nah, 5 apa 6 gitu loh Pak. Tadi itu awalnya saya Bapak 5. 5, sorry, itu saya bawa. Ini gara-gara saya melihat yang di bawah ini. Nah, berarti tadi yang bajunya tadi dia ikut karena dia
hampir ke Ya, 6. betul. Berarti anomali ya. Oh, ya. Ya, ngono. Pak, Ya. masa fokus ya, Pak ya. Ah, gara-gara masalah baju jadi saya salah ini karena saya lihatnya salah ini memperhatikan yang 6% ini ya. Ya, 6 tapi 5%. Nah, ini kalau konfirmasi sini dikasih dikonfirmasi nih gapnya 8%. Tolong diperhatikan. Gapnya 8,2%. Kalau tadi kan gapnya 6,4%. Ini sudah sesuai rencana, sudah terlaksana sesuai rencana satu kegiatan. Nah, yang anomali itu tugasnya Satker untuk mengkonfirmasi bahwa walaupun anomali, tapi ini sudah benar, begitu ya. Satu kegiatan terlaksana. Nah, kalau udah benar dikonfirmasi, klik begitu. Jadi ini filtering based system akan memberikan warna kepada baris yang dinilai anomali. KPPN kemudian menganalisis data capaian output yang anomali dengan melihat karakteristik output dan atau keterangan yang ada. Apabila dirasa output anomali tersebut sudah tepat alasannya, maka KPPN memberikan tanda checklist pada kolom konfirmasi ya. Nah, jadi anomali itu jadi warning dari KPPN, memberi warning pada KPPN untuk diteliti lebih jauh. Ini benar nggak sih capaiannya? Kalau capaiannya benar, dikonfirmasi oleh Satker, maka it's okay, nggak masalah begitu. Kebayang ya? Oke, terus ini monitoring capaian output di aplikasi e-Recon ya. Nah, makanya kalian kemarin kan harusnya ketika praktik kalian masuk ke sini nih, jadi bisa langsung membayangkan sendiri, bisa langsung membayangkan seperti apa prosesnya e-Recon. Kalau saya sih nggak bisa ya, karena belum pernah kerja di KPPN ya. Sini saya hanya membayangkan dari gambarnya saja di sini. Nah, terus filtering. Nah, ini bisa dibaca sendirilah ya. Baca. Nah, ini contoh ngitungnya. Tolong perhatikan. Satker A. Ini per bulan loh ya. Ini per bulan. Satker A di Januari. Satker A. Satker A. Nah, ini ada output terkonfirmasi 8. Total outputnya 10 ya. Maka KCO-nya konfirmasi capaian output Satker A adalah 8/10 kali 100 sama dengan 80. Terus di bulan Februari capaian outputnya yang terkonfirmasi 10. Maka rasio KCO Satker A adalah 10/10 kalikan 100 sama dengan 100. Terus di bulan Maret sama 10/10 kali 10/10 kali 100%. Nah, nilai IKPA untuk Satker A, nilai IKPA-nya begini. Yang bulan Januari 80, yang bulan Februari itu kan 100. Nah, dibagi 2, 80 dibagi 100 dibagi 2. Jadi KCO di bulan Februari sama dengan 90. Terus di bulan Maret KCO-nya adalah 80 ini ditambah 100 terus ditambah 100 dibagi 3 sama dengan 93,33. Inilah KCO untuk Satker A. Satker B ngitungnya begini lagi. Konfirmasi 1/5 20%. Terus Februari capaiannya juga 1 masih 20%. Bulan Maret konfirmasi 5 output. Jadi totalnya 100%. Ngitungnya nanti KCO-nya di bulan Januari nilai IKPA-nya 20, di bulan Februari 20, di bulan Maret 20 ditambah 20 ditambah 100 dibagi 3 sama dengan 467. Kebayang? Saya mau tanya. Iya, Viva. Jadi kan output terkonfirmasi itu saat si output udah disampaikan ke KPPN atau pas sudah dicentrang oleh KPPN ya, Pak? Oh, sudah dicentang oleh Satker, Viva. Oh, oleh Satker itu, Pak? Yang nyentang itu ini Satkernya. Satker mengakses aplikasi ini, aplikasi e-Recon ya.
Recon, ini dikonfirm, ini aplikasi Recon dan laporan keuangan. Ini diakses oleh Satker. Kalau dicentang oleh Satker oke, terkonfirmasi, terus dibaca oleh KPPN, begitu Afifah. Ya, ini Satkernya, ini kan Satkernya apa nih? Ini Satkernya sama nih, ada berapa output gitu kan? Dihitung nanti yang terkonfirmasi ada berapa. Bisa dipahami Afifah? Oh, bisa Pak. Makasih Pak. Terus revisi DIPA. Revisi DIPA itu ngitungnya triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Targetnya setiap triwulan itu satu revisi, ya. Nah, misalkan di bulan pertama ada satu revisi, ya. Berarti revisinya itu jumlah revisi targetnya 1, kejadiannya 1, berarti 1/1 kali 100 sama dengan 100. Terus di triwulan kedua ini tidak ada revisi, berarti 0. Nah, ini 1/0 kalikan 100 ini tidak terhingga ya, ini dianggap 100 lah ya. Artinya kalau tidak ada revisi berarti bagus. Revisinya 1 berarti bagus. Demikian juga ini sama. Nah, yang kita lihat sekarang Satker B ya. Satker B triwulan 1 ada 1 revisi. Triwulan 2 ada 2 revisi. Nah, ngitungnya berarti ketika di triwulan 2 IKPA revisi DIPA-nya 1/2 kali 100 sama dengan 50 begitu. Terus triwulan 3 revisinya jumlahnya 1, maka di sini 100. Nah, sekarang nilai IKPA untuk Satker B, IKPA untuk revisi DIPA-nya ngitungnya begini. Triwulan 1 nilainya 100. Triwulan 2 nilainya 50 kan? Nah, 50 yang ini. Maka triwulan 2 nilai IKPA-nya adalah 100 plus 50 dibagi 2 sama dengan 75. Terus untuk triwulan 3 100 plus 50 plus 100 dibagi 3 sama dengan sekian, 83,33. Triwulan 4 sama caranya, di triwulan 4 dihitung dari triwulan 1 100 tambah 50 tambah 100 tambah 100 dibagi 4 totalnya 87,5. Nah, ini kan Satker, ini kan ada 2 Satker ya, Satker A sama Satker B. Nanti untuk IKPA KL yang bersangkutan tinggal dijumlahkan rata-ratanya berapa begitu. Kebayang? Baik, ada gambaran. Ya, kebayang. Nah, nilai IKPA-nya itu 100 minus rasio revisi DIPA. Jadi ini baru rasio revisi loh ya. Yang 100, yang 87, yang 93 itu baru revisi. Jadi nilai IKPA-nya 100 minus rasionya nilai IKPA-nya, rasio revisi DIPA-nya 100 minus 100, nilai IKPA-nya 0 berarti. Ntar di belakang biar kelihatan ya, di belakang. Terus deviasi halaman 3. Nah, deviasi halaman 3 itu ngitungnya begini. Ngitungnya triwulanan. Misalnya batas tanggal revisi DIPA itu 13 April ya. Bukan misalnya, aturannya. Jadi kalau di Dijen Perbendaharaan ada aturan revisi DIPA itu paling lambat disampaikan tanggal 13 Februari untuk triwulan 1. Untuk triwulan 2 paling lambat 16 April, triwulan 3 16 Juli, triwulan 4 15 Oktober. Nah, ini misalnya ini ada 13 Februari, triwulan 1 16 April, 16 Juli, 15 Oktober. Ini kalian hafalkan ya. Nah, terus kasusnya begini. Kasusnya begini. Ini ada periode 0
sampai 6 bulan loh ya. Terus rencana penarikan dananya ini, nah ini di awal ya, di awal 436 juta. Terus RPD berdasarkan dipartisi tanggal 20. Nah ini pada triwulan 1, nih triwulan 1 tanggal 19 Februari dilakukan revisi RPD. Ada perubahan RPD ya. RPD pada triwulan pertama pada bulan Januari itu dilakukan pada tanggal pada triwulan 1 dilakukan pada 19 Februari ya. Jadi ngupdate-nya itu per triwulanan. Nah, di triwulan pertama, bulan pertama angkanya sekian, bulan kedua menjadi sekian, bulan ketiga menjadi sekian. Nah, terus pada berikutnya, yang ini nggak ada revisi ya, yang ini nggak ada revisi. Nah, terus nilai deviasinya berapa? Deviasinya ini RPD yang kolom A RPD, yang kolom B itu RPD yang dibutuhkan untuk IPA. Nah, terus realisasinya, misalnya ya, realisasinya kolom C nih, realisasi misalkan untuk bulan 1 Januari 325, bulan 2 752, bulan 3 2,5 juta misalnya. Nah sekarang yang deviasi itu kolom C dikurangi D, kurangi B. Yang ini kolom ini C dikurangi B. Kenapa B? Karena kolom B ini kan tadi yang sudah direvisi, harusnya pakai ini, harusnya pakai yang ini, tapi sudah direvisi dari kolom B. Jadi dihitung nih realisasi kolom C dengan kolom B, selisihnya ini. Nah terus deviasinya berapa, terus presentasinya ini. Nah terus rata-rata deviasinya berapa? Rata-rata deviasinya adalah sekian. Nah terus nilai IPA-nya adalah 746872. Dari mana? Dari 100 dikurangi 2674. Terus yang bulan kedua 100 dikurangi 32 jadi 68. Terus yang ini bulan ketiga 100 dikurangi 28 menjadi 72. Nah itu nilai IPA-nya untuk tiap bulan dan seterusnya. Bingung kan? Bingung nggak? Nanti kalau udah dikasih soal biasanya tambah bingung ya. Kalau dikasih jawaban tambah bingung lagi ya. Jadi gimana? Nah mudah-mudahan kalau nanti dikasih soal lebih clear lagi. Nggak apa-apa ini bingung. Nah terus kalau UP itu pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 bulan. Kalau nggak tepat waktu ya berarti dia rasionya nggak pas. Rasionya dia akan semakin dibaca dari atas. Kinerja pengelolaan UP dihitung berdasarkan 2 aspek, yaitu pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu ya. Terus yang kedua sisa dana UP yang belum disetor ke kas negara pada akhir tahun. Nah itu contohnya di sini. Contohnya di sini sampai dengan 31 Desember Sater A melakukan UP dan TUP sebanyak 15 kali ya. Jadi kan UP untuk TUP itu kan bisa mempertanggungjawaban UP. Kalau UP dilaksanakan itu kan nanti ada TUP ya. TUP bisa diklaim setelah minimal pencairan 50%. Nah ini mengajukan TUP sebanyak 15 kali. Nah 15 kali dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban 100%. Namun ada TUP yang belum disetor, maka penilaian IPA-nya menjadi ini 13, yang GUP totalnya ada 15. Ini yang tepat waktu ya, tepat waktunya 15 per 15 menjadi 100 nilainya. Kalau yang tidak tepat waktu berarti yang tepat waktu tadi kan
Ada 13 ini. Karena yang 2 ini tidak tepat waktu. Yang tidak tepat waktu ini yang GUP. GUP-nya pernah terlambat sekali ya. Terlambat lebih dari sebulan. Terus PTUP juga pertanggungjawaban TUP-nya juga terlambat sekali. Jadi ada 2 kali yang terlambat. Yang tepat waktu 13/15 nilainya 86,7. Itu nilai untuk pengolahan UPTUP. Terus yang LPJ bendahara itu disampaikan harus secara tepat waktu. Kapan? Setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, yang tepat waktu berapa? Tepat waktunya katakanlah 11 dari 12, maka ya ngitungnya 11/12. Terus kalau nilai kontrak itu rasio data kontrak tepat waktu dibagi seluruh data kontrak. Nah, ini mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu. Norma waktu penyampaian data kontrak maksimal 5 hari kerja. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu, maka semakin baik nilai kinerjanya. Data kontrak harus disampaikan ke KPPN 5 hari kerja. Jadi kalau ada data kontrak sebanyak 12 data kontrak yang disampaikan tepat waktu hanya 10, berarti nilai IPA-nya adalah 10/12 begitu. Terus misalnya tagihan, jumlah tagihan yang tepat waktu dikalikan jumlah SPMLS. Yang dihitung adalah norma ketepatan waktunya. Ketepatan waktunya berapa normanya? 17 hari. Jadi kalau ada penyelesaian tagihan yang melebihi 17 hari kerja, maka ini berarti setelah tanda kontrak, setelah BAST setelah BAST, maka kalau lebih dari 17 hari kerja berarti dia tidak tepat waktu. Nah, ngitungnya yang tidak tepat waktu berapa dikalikan jumlah berapa kontrak yang ada, tagihan yang ada. Nanti contohnya di belakang latihan. Terus penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu ngitungnya triwulanan ya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Triwulan 1 itu targetnya 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, triwulan 3 4 sama dengan 90%. Ngitungnya begini. Triwulan 1 capai penyerapan anggaran 12%. Triwulan 2 32, triwulan 3 50, triwulan 4 80. Ngitungnya gimana? Ngitungnya di sini ada. Ngitungnya untuk nilai IPA untuk Satker A untuk penyerapan anggaran berarti 12/15 kali 100 80. Itu untuk triwulan 1. Terus yang ini 32 kan? Berarti 32/40 kalikan 100. Terus triwulan 3 50/60 kali 100. Yang ini 80/90 kali 100. Angkanya ini ya. Nah, ngitung IPA-nya adalah 80 untuk triwulan 1, triwulan 2 80 plus 80 dibagi 2. Triwulan 3 80 tambah 80 tambah 83,33 dibagi 3. Triwulan 4 80 83,3 ditambah 94,44 dibagi 4, totalnya sekian. Nah, itu triwulan 4 adalah nilai akhir IKPA-nya 83,89. Izin mengingatkan Pak, udah jam 8.43 Pak. Berarti kan sampai 50 menit kan? Iya Pak, sampai 8.50. Sampai 8.50 kan. Nah, retur SP2D, jumlah retur yang di SP2D yang dikembalikan sama jumlah SP2D yang terbit. Misalkan SP2D ada, katakanlah ya, ada 10, yang dikembalikan berapa? Yang dikembalikan 2. Berarti returnya
2/10. 2/10 berapa? 2/10 sama dengan 0,2. Nilai kinerjanya adalah 100 per minus 0,2. 100 minus 20%, jadi 80. Ya. Misalkan jumlah returnya 1, terus yang jumlah SP2D-nya 10. Berarti returnya adalah 1/10, 10%. Berarti nilai kinerjanya 100 per 10 sama dengan 90%. Bisa kebayang? Jadi retur yang 1, retur 1 dengan retur 2, nilai kinerjanya tinggian yang retur 1. Karena di sini dikurangkan rasio returnya dengan angka 100. Saya ulangi, kalau returnya cuma 1, berarti 1/10, 10% kan? Berarti nilai kinerjanya 100 per 10% sama dengan 90. Kalau yang di retur 2, berarti 2/10 sama dengan 20%. Nilai kinerjanya berarti 100 minus 20 sama dengan 80%. Jadi semakin sedikit yang di retur, makin baik. RPD jumlah renkas tepat waktu dikurangi jumlah perencanaan kas, jumlah total perencanaan kas. Nah ini Satur wajib menyampaikan rencana penarikan dana harian ke KPPN, ya. Batasnya adalah ini 15 hari, 10 hari, 5 hari, tergantung berapa jumlah transaksinya. Kalau transaksinya 1 sampai 500 miliar, berarti batasnya 5 hari. Kalau 500 miliar sampai 1 triliun, batasnya 10 hari. Kalau di atas 1 triliun, batasnya 15 hari. Artinya Satur harus menyampaikan tidak boleh lebih dari 5 hari kerja RPD-nya kepada BPN untuk yang angka sampai 500 miliar. Kenapa? Nah, jadi yang dihitung pertama kalian memperhatikan jumlah transaksinya, yang kedua tanggalnya, durasi harinya. Terus pengembalian kesalahan SPM. Nah, SPM-nya itu dihitung. Kalau dia itu jumlah SPM salah, dibagi jumlah SPM yang diajukan. Nanti kalau misalnya kesalahannya itu antara 0,0 sampai 1,5%, maka nilai IPA-nya 95. Kalau kesalahannya itu 1,5% sampai 3%, maka nilai IPA-nya 90. Nah, ini yang persentase ini dihitung dari sini, jumlah SPM yang salah dibagi jumlah SPM yang diajukan. Terus dispensasi. Dispensasi merupakan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM oleh Satker KPPN sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPM. Jadi Satker menyampaikan SPM terlambat, ya, tapi dikasih dispensasi. Berarti dispensasi itu menandakan bahwa Satker tidak dapat mematuhi regulasi yang ada karena keadaan-keadaan yang dapat dimaklumi. Nah, penilaian kinerja atas dispensasi dihitung berdasarkan jumlah dispensasi dibagi jumlah SPM yang diterbitkan. Semakin banyak dispensasi berarti kinerja IPA-nya nggak bagus. Nah, kalau dispensasinya 0, nilai IPA 100. Kalau dispensasinya 1 sampai 5, nilai IPA 95. Kalau dispensasinya di atas 20, nilai IPA-nya 80. Pagu minus, jumlah pagu minus dibagi jumlah pagu, nanti nilai IPA-nya ini 100 dikurangi rasio pagu minus yang hasil ini. Ini formulanya. Terus nanti dihitung di mana tadi ya Excel-nya saya. Wah, Excel-nya belum saya pindahkan ke komputer saya. Sebentar, saya cek. Saya cek apakah ada di file saya. Belum ada, terpaksa saya copy. Bentar ya.
week bukan Excel. Week berapa sih? Week 67. 67. Nanti dikerjakan di rumah, besok dibahas biar kalian ngerti ya nanti ketika pas ujian. Baik Pak, insya Allah. Baik Pak, insya Allah. Ini yang tampil di layar apa? Loh, salah pencet lagi. Belum ada Pak. Belum ada. Aduh, pertemuan ke berapa sih? View detail pertemuan ke 6. Pertemuan ke 6. Pertemuan ke 6. Saya munculkan di layar mana ya? Share screen. Ini. Nah, ini yang hitung kemarin ya, latihan itu nanti di ujian keluar. Ini udah muncul belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini kalian ngitung ini nih ya. Ini nanti insya Allah di ujian keluar. Ini buat latihan biar kalian nggak kaget. Terus yang kedua ini latihan menghitung IPA. Diketahui satu satker punya data IPA seperti ini. Hitunglah nilai IPA-nya untuk revisi IPA. Ini nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada 13 ini. Nah, kalian ini nanti akan bingung ya, nggak apa-apa. Targetnya kalian bingung dulu. Nanti setelah kalian bingung, kita jelaskan maksudnya seperti apa. Ya. Jadi ini bukan untuk PR, tapi ini kalian mencoba atas dasar keterangan yang tadi saya sampaikan. Kalian coba di sini. Nah, kira-kira kesulitan nggak? Ya pasti ada kesulitan. Nanti habis itu kita bahas maksudnya seperti apa. Jadi kalian dihadapkan dulu soalnya seperti apa, terus nanti jawabannya seperti apa. Ngono ya? Oke? Ada pertanyaan? Kalian bisa diskusi. Dan ini ketemuannya nanti kita setelah Ramadan mungkin ya, biar sama-sama dengan yang lain. Iya Pak. Ada pertanyaan? Adan, Iqbal, Bintang, Norman, Devi. Tapi singkat aja Pak. Untuk yang Apa? tadi KCU itu dia kan ada tadi contoh Januari 10, Februari 10, Maret 10 itu total triwulan, berarti total outputnya 30 atau bukan Mbak? Atau 10? C. Optimis. Ini aku tanya juga Pak. Yang mana tadi? Yang KCO Pak. Slide 8 kayaknya. Ini ya. Kenapa pertanyaannya apa? Itu kan Januari ada total output 10, Februari 10, Maret 10. Nah ini tuh berarti totalnya emang untuk, jadi itu tuh 10 tapi Januari udah kecapai 8, terus Februari dari 10 udah kecapai 10, atau itu tuh outputnya beda lagi Pak, Januari, Februari, Maret? Sama, outputnya sama. Kan ini kan 1 tahun anggaran. Di Januari outputnya tercapai 8 dari 10. Di Februari diakumulasikan dari 10 yang udah tercapai 10 begitu. Jadi 10 itu untuk 1 tahun ya Pak, bukan untuk 1 bulan itu Pak? Ini 10 itu untuk seluruh output yang ada. Kan nanti kalau kan Satri itu kan target RKKL di PA itu kan target waktunya 1 tahun. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun dia harus bisa menyelesaikan 10 output ini, begitu. Nah ini bulan pertama dicapai 8, bulan kedua dicapai 10, bulan ketiga dicapai bersama 10 ya. Jadi ya maka nilai IPA Satr A ini 93,33 di semester di bulan Maret begitu. Nanti yang diambil yang bulan Desembernya. Jadi kalian harus ngitung sampai Desember berapa. Dan ya kalian nggak apa-apa saat ini bingung nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya kita kasih pencerahan.
Ya misal kayak Satker ini Pak. Jadi kan Januari 8, Februari udah 10, berarti sampai Desember udah 10 terus itu Pak. Betul ya, sampai Desember 10 terus. Berarti 80 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 100 tambah 100 sampai tuh. Nanti totalnya ini totalnya nanti gini. Saya tulis di sini ya. Di sini. Ini kan Maret ya. Maret. Jadi nanti kalau sampai Desember gini. 5, 7, 9, 11 dibagi 12. Nah, coba dihitung 100 berapa? 1180 dibagi 12 sama dengan 98,33. Jadi nanti IPA-nya di bulan Desember adalah 98,33. Begitu. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak. Bisa, Pak. Ada lagi yang lain? Iqbal mau tanya, Erlita, Alvina, Niken, Lisa, Sabira, Afifah, Larasati. Yang belum saya tanya siapa toh? Biar saya tanya semuanya. Putri, Nisrina, ada pertanyaan Nisrina? Belum ada, Pak. Larasati, Belum ada, Pak. Fatia, Raffles itu kalau rajin, rajin. Oke lah ya. Kalau gitu kita tutup, kita close. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Selamat beraktivitas. Kita masih punya waktu berapa jam untuk buka maha puasa mari? Berapa jam lagi ini, Norman Hadi? Ada berapa jam lagi nih puasa buka? Bentar lagi Pak. Paling sekitar 6 tambah 3, 9 jam lagi Pak. 9 jam lagi, ya wes. Masih kuat nggak kira-kira kamu ada? Ya nanti ya, duhur Pak. Buka jam 12 Pak. Betul, buka jam 12 ya, baguslah ya. Oke ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wah, kita berarti ketemu setelah Lebaran ya. Iya Pak. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, ini kepada kepada semuanya kecuali siapa tadi, Raffles kali ya. Kepada Abibah, Alvina, dan Venda, Norman, Fatia, Debbie, Sapira. Yang non muslim siapa selain Raffles? Siapa yang non muslim? Elizabeth. Saya, Pak. Oh, Elizabeth. 2 orang lagi. Nanti kamu bisa minta ini ya, minta ketupat sayur sama Apipa, sama ke Ahdan, sama ke Norman, sama ke Devi, sama ke Sarah ya, minta ini paket ketupat Lebaran. Gitu ya, Elizabeth, Raffles. Nanti kalau udah kirimannya di pub ya, di pub. Kalau nggak dikirim, nanti penalti. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu, bisa menunaikan puasa dengan lancar, berkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Raya Idul Fitri juga. Terima kasih, Pak.